Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasrana ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita bisa sama-sama hadir kembali bersama Ustaz kita ya, Abi Said Rosianto dalam rangka yang daring persembahan Arena Village ya. Untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung ya, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Kita sama-sama di sini duduk bareng ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang insya Allah kita akan terus berpegang dengannya sampai akhir hayat nanti. Yang kedua, salawat dan salam kehadirat Rasulullah SAW dari tauladan kita yang memperkenalkan kita Islam, yang memperkenalkan Islam juga sampai ke banyak daerah gitu ya, itu semua, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, menikmati hidayah iman dan Islam, hingga kita bisa duduk bersama kembali seperti malam hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kelas tahsin daring pada malam hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz yang kurang tepat kami persilahkan oleh Tafadhol Mashkur. Baik, jazakallahu khairan Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara nikmat yang sangat banyak tersebut ada nikmat iman dan nikmat Islam, yang itu ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dicintai. Nah, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Dan bentuk syukur yang paling utama yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ibadah hati, ya dengan meningkatkan keimanan, dengan meningkatkan rasa cinta kepada Allah, meningkatkan rasa khauf, ya takut kepada Allah, meningkatkan rasa roja, yang berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal, ikhlas, dan yang lainnya. Ada juga ketaatan atau ibadah dari lisan kita, ya dengan banyak-banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan juga dengan membaca zikir-zikir yang lain seperti ucapan la haula wala quwwata illa billah, atau bersalawat kepada Rasulullah SAW, atau dengan zikir yang paling utama yaitu dengan membaca Al-Quran atau tilawatul Quran. Yaitu zikir, itu ibadah dari lisan, dari lidah kita. Dan juga ketaatan-ketaatan dari anggota badan kita. Ya, dengan cara sholat, ya dengan cara bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik dan mencegah dari kemungkaran, dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus senantiasa kita amalkan dan kita laksanakan, ya, sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau, para ummatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semua kaum muslimin yang istiqomah, yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Arena Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk sama-sama belajari tahsin Al-Quran, ya, tata cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan niat yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang ikhlas itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, niat yang ikhlas itu adalah yang pertama berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, dan masyarakatnya. Kemudian berniat untuk mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini ada zakatnya. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita mengamalkannya. Kemudian berniat untuk menghidupkan syariat. Ya, syariat yang telah Allah berikan kepada kita ini butuh untuk dihidupkan. Butuh untuk dijalankan. Ya, sehingga dengan demikian maka insya Allah di negara kita atau daerah kita akan menjadi daerah yang diberkahi karena dihuni oleh orang-orang yang soleh dan solehah, oleh penduduk-penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara niat yang benar dalam mencari ilmu, yaitu berniat menghilangkan kebodohan dari pribadi masing-masing, kemudian berniat menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain dengan mengajarkannya, kemudian berniat untuk mengamalkannya, dan berniat untuk menghidupkan syariat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah aturan yang sangat universal, sangat menyeluruh. Nah, seluruh aktivitas manusia, seluruh aktivitas seorang muslim dan muslimah senantiasa dibingkai dan diatur oleh Islam. Semuanya ada aturannya, semuanya ada adabnya, ada doanya. Dan itu tidak lain adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar hamba-hambanya senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Dan inilah jalan hidayah yang senantiasa kita minta kepada Allah dalam sehari semalam yang tidak kurang dari 17 kali. Kita senantiasa berdoa. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu Islam ini harus kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah belajar harus bisa menjadi qudwatun hasanah. Harus bisa menjadi teladan yang baik, ya minimal untuk diri kita sendiri. Ya minimal untuk diri kita pribadi, kita paksakan untuk gemar beribadah. Kita paksakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita paksakan untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh nafsu kita. Nah, makanya para ulama mengatakan, ya sebagian ulama mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan kebaikan yang sifatnya awet, ya sifatnya langgeng, maka hendaklah engkau menjalankan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setiap muslim dan muslimah, ya kita semuanya harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan semata-mata berniat untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, maka hamba tersebut akan diberikan banyak keberkahan, akan diberikan banyak kemudahan, akan diberikan banyak solusi. Dan jika mendapatkan masalah atau problem, insya Allah masalahnya akan cepat selesai. Insya Allah masalahnya tidak sebesar, tidak seberat masalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan atau imannya tipis. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, sahabat Adhan Village yang dimuliakan Allah, tidak terasa
kita sekarang telah memasuki hari-hari yang mulia. Ya, meskipun kita berada di malam hari, namun pada siang harinya ini kita memasuki hari-hari yang terbaik, hari-hari yang terbaik dalam setahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna aw fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Qalu wal jihadu ya Rasulullah, qala wal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bersabda yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat Nabi bertanya, bagaimana dengan amalan berjihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, tidak juga dengan amalan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad yang keluar dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia keluar jihad dan dia mati syahid. Nah, tapi selama seorang yang berjihad dia masih bisa pulang dengan jiwa dan hartanya, maka itu masih bisa dikalahkan dengan amal-amal soleh yang dikerjakan seorang muslim dan muslimah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang harus kita pahami. Karena ini banyak sekali kaum muslimin yang lalai atau mungkin tidak tahu. Nah, mungkin kita mengenal atau yang familiar di telinga kita adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, yang 2 bulan kemarin kita laksanakan, kita i'tikaf dan yang lainnya. Itu yang sangat terkenal sekali. Namun ternyata ada juga 10 hari pertama yang terbaik dalam setahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, dan besok kita masuki hari yang ketiga insya Allah. Ada juga 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Ya. Makanya dahulu para salafus soleh, mereka senantiasa mengagungkan atau memuliakan 10 hari yang jumlahnya ada 3. Yang pertama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Nah, itulah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, yang mana mereka memuliakan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat akhir zaman, kalau kita ingin menjadi mulia seperti mereka, hendaklah kita meneladani ya ibadah orang-orang salafus soleh atau akhlak para salafus soleh, yang mana mereka juga mengagungkan dan memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu Nabi perintahkan kepada kita untuk banyak mengucapkan takbir. Ya, takbiran itu boleh. Ya, takbir mutlak pagi, sore, siang, malam kita diperbolehkan untuk bertakbir. Ya. Bahkan Nabi juga bersabda, ma ahalla muhillun qattun wala mukabbirun wala kabbara mukabbirun qattun illa busyra bil jannah. Nah, tidaklah seorang bertakbir atau dia mengucapkan tahlil kecuali dia akan diberikan kabar gembira dengan surga. Ya, hadis ini riwayatnya hasan. Ya, riwayatnya baik dan bisa dijadikan sebagai hujjah atau pendapat dan juga bisa diamalkan. Nah, oleh karena itu perbanyaklah kita mengucapkan takbir, ya takbiran, ya pagi, sore, siang, malam dengan suara yang keras yang kita bisa dengar sendiri, dan kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan yang lainnya. Dan di antara amalan yang lain di bulan ini adalah memperbanyak amal soleh, terutama menjaga sholat 5 waktu. Ya, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, dan juga perbanyak puasa sunnah. Yang dahulu Nabi senantiasa melaksanakan puasa 9 hari, ya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak bisa, ya mungkin repot atau mungkin sakit atau mungkin safar, maka hendaklah jangan tertinggal puasa hari Arafah.
Ya, yang pahalanya sebagaimana sabda Nabi, "Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana al-madiyah wa sana al-mustaqbalah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Akan tapi harus kita pahami, dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tidak akan bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Maka dengan berpuasa hari Arafah, seseorang yang memiliki dosa kecil, maka dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang tidak memiliki dosa kecil, maka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang memiliki dosa besar, maka dengan puasa hari Arafah diharapkan dosa besar tersebut kelak hukumannya akan diringankan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sedikit dari keutamaan amal-amal soleh yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan malam hari ini kita mudah-mudahan termasuk dari mengamalkan ya amal-amal tersebut, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, karena ini juga adalah kalamullah yang mana ini termasuk zikir yang paling utama. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran tahsin kita terakhir. Kita di halaman 71 dan sekarang kita masuk di halaman 72. Nah, di halaman 72 kita masuk di sukun asli. Yang pertama adalah mad lazim kalimi musaqqal. Itu mad lazim yang panjangnya 6 harokat, kalimi yang ada pada kalimat musaqqal yang sifatnya berat. Ya, cara pengucapannya berat. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Ya, cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Nah, jadi mad lazim kalimi musaqqal itu adalah bacaan mad, bacaan panjang yang bertemu huruf yang bertanda tasydid. Nah, itu rumus aslinya. Jadi kalau ada bacaan mad, bacaan panjang yang ketemu tasydid, maka itu namanya mad lazim kalimi musaqqal. Panjangnya 6 harokat. Nah, bawahnya mad tabi'i bertemu tasydid. Nah, yang baris pertama itu ada yang diarsir warna agak hitam dalam kata atau ya to itu asalnya panjangnya hanya 2 harokat. Ya, jadi panjang asal itu 2 harokat. Karena bertemu dengan mim ya dan mimnya bertasydid, maka to ini menjadi mad lazim kalimi musaqqal. Jadi harus panjang 6 harokat. Baik, Anda bacakan, contohkan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, dalam kata atto ya, itu dibaca panjang 6 harokat karena dia bacaan panjang asalnya 2 harokat. Karena bertemu dengan huruf bertasydid, huruf mim, maka dia menjadi panjangnya 6 harokat. Nah, kemudian berikutnya فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, kemudian bawahnya wahajjahu qaumuh. Nah, di situ ada ha panjangnya 2 karena bertemu dengan jim bertasydid, maka haknya dibaca menjadi 6 harokat. Kemudian berikutnya qala atuhajjunni fillah. Nah, yang terakhir itu ada 2. Mad lazim kalimi musaqqal yang terakhir ada 2. Yang pertama atuha. Ha itu panjangnya 6 harokat karena bertemu dengan jim bertasydid. Kemudian ju yang asalnya 2 harokat
juga menjadi 6 harokat karena bertemu dengan nun bertasydid. Nah, jadi di sini ada 2 mad, 2 bacaan panjang, yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Ya, panjangnya tidak boleh kurang dari 6. Ya, harus panjang karena ini mad lazim. Ya, termasuk di antara mad lazim kalimi musaqqal adalah ayat terakhir di surat Al-Fatihah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu juga sama. Yaitu bacaan panjang bertemu dengan lam bertasydid. Maka menjadi panjang 6 harokat. Baik, kita praktek ya. Silakan Mbak Ibu yang praktek untuk mad lazim kalim musaqqal, silakan. Nah, silakan Mbak Ibu yang ingin praktek membaca. Ya, saya Pak. Ini musaqqal. Silakan Pak. Ya, saya. Pak Santo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Nah, sahih. Fa iza ja'atis shaqqah. Nah, Kurang besar, Pak. Wahajjahu qaumu. nah. Qala atuhajjuni fillah. Mumtaz. Pak Roni, jazakallah khairan. Nah, mumtaz. Baik, yang lain silahkan. Untuk kalimat. Silakan Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Mimnya tidak panjang. Tammatul. Oh, ulangi ya, Pak. Ya, silakan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Iya. Fa idza ja'atis shaqqah. Ulangi lagi. Fa idza ja'atis shaqqah. Yang terakhir khohnya pendek. Fa idza ja'atis shaqqah. Fa idza ja'atis shaqqah. Nah. Wa hajjahu qaumuh. Nah. Qala atuhajjuni fillah. Untuk lafaz Allah kalau berhenti panjang minimal 2 harokat. Fillah. Qala atuhajjuni fillah. Fillah. Iya, panjang. Ulangi Bu ya. Qala atuhajjuni fillah. Iya, mumtaz. Baik, nah, yang lain silahkan. Mad lazim kalimi musaqqal. Yaitu bacaan mad yang bertemu huruf bertasydid. Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atit tammatul kubra.
Wa idza za'atis soh. Yang pertama, Pak. Yang pertama faida ada tammatul kubra. Wa idza za'atit tammatul kubra. Nah, Wa idza za'atis soh. ya. Wahad jahu qaumu. Ulangi, hanya panjang. Waha panjang. Wahajahu qaumu. Nah, Qala atuhajuni fillah. ulangi lagi. Atuhajuni fillah. Ya. Nunnya tasdid. Atuhajjunni fillah. Qala atuhajunil fillah. Nunnya tasdid Pak, nunnya ya. Atuhajjunni fillah. Ya, Ustaz. Qala atuhajunni fillah. Ya. Mumtaz. Baik. Nah, catatan di bawahnya lihat, itu ada kata at-tammatu, itu asalnya adalah atto, kemudian mimnya ada dua. Mim yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Nah, mim yang disukun digabungkan pada mim kedua dengan diberi tanda tasydid. Nah, ini terkait dari Fillah. tanda tasydid. Ya, jadi tanda tasydid itu adalah dua huruf yang sama digabung jadi satu. Dua huruf yang sama digabung jadi satu dengan ditandai tasydid. Nah, itu artinya ada dua huruf yang sama aslinya. Taib ini adalah mad lazim kalimi mustaqol, yaitu bacaan panjang yang berat, ya karena bertemu dengan tanda tasydid. Sekarang kita bawahnya, yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, mad lazim kalimi mukhaffaf yang kedua, apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Ini bedanya. Kalau di awal tadi adalah mad yang bertemu dengan tasydid. Kalau sekarang mad yang bertemu dengan tanda sukun. Nah, itu bedanya ya. Jadi bedanya hanya antara bertemu dengan tasydid dan bertemu dengan sukun. Kalau bertemu dengan sukun, maka namanya mad lazim kalimi mukhaffaf, yaitu bacaan panjang pada kalimat yang sifatnya ringan. Ya, sifatnya ringan, tidak terlalu berat, ya tidak seberat seperti yang nomor 1 di atas tadi. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Nah, bawahnya mad tabi'i, itu asalnya ya, mad tabi'i yang panjang 2 harokat bertemu dengan tanda sukun. Nah, bawahnya saya bacakan. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum. Nah, melihat yang berwarna agak hitam, yang diarsir berwarna agak hitam. Itu bacaan panjang A aslinya 2 harokat. Karena bertemu dengan huruf yang sukun, huruf lam, maka A yang asalnya 2 harokat sekarang menjadi 6 harokat. Ya, dibaca al-ana. Al-ana. Nah, dibaca 6 harokat al-ana wa qad kuntum.
Baik, bawahnya saya baca lagi. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, jadi mad tabi'i yang bertemu dengan sukun disebut dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Dan ini hanya ada pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Artinya hanya ada di 2 tempat saja. Ya, dan dua-duanya ada di surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Baik, kita praktek lagi. Silakan yang ingin membaca. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a Ulangi. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum. Nah, mumtaz. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, mumtaz. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Nah, silakan yang lain. Boleh Ustaz. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a aman bih. Al-ana wa qad kuntum. Nah, Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. baik, mumtaz. Nah, yang lain silakan. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a ma'antum bih. Ulangi. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Panjang. Al-ana wa qad kuntum. Ulangi yang sebelumnya, Bu, yang pertama. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya. Al-ana wa qad kuntum. Iya. Al-ana qad asaytu qablu wa kuntum minal mufsidin. Ulangi lagi. Wa qad asaita. Wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, yang lain? Ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Baik. Sebelum kita lanjutkan, yang terakhir tadi ada al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, ini tentang kisah Fir'aun. Tentang kisah Fir'aun yang musuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang sangat durhaka, bahkan mengaku dirinya sebagai Rabbukumul A'la di surah An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini, ayat yang 51, yang baris kedua, nah, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Yang artinya, kenapa baru sekarang kamu beriman?
Wa qad asaita, padahal sungguh engkau telah bermaksiat, telah durhaka ya dahulu. Qablu ya sebelumnya atau dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan juga dahulu engkau termasuk orang-orang yang banyak membuat kerusakan. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita sekalian yang bahwasanya kalau seseorang itu meninggal dunia sebelum bertaubat, ya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya selama seorang itu masih hidup, maka pintu untuk bertaubat masih terbuka lebar. Ya, tidak ada alasan ya untuk tidak bertaubat. Tapi kalau seorang sudah meninggal dunia, maka tidak ada pintu taubat lagi. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, taubat seorang di antara kalian akan diterima selama nyawa belum sampai kerongkongan, atau selama matahari belum terbit dari arah barat. Ya, artinya selama kita masih hidup, ya kalau kita jatuh kepada dosa atau maksiat, ya sengaja atau tidak, maka segera untuk bertaubat, segera untuk beristighfar, ya, segera memperbaiki diri dan jangan lama-lama. Karena ciri orang beriman yang imannya kuat itu adalah mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dan juga berlomba-lomba dalam memperbaiki diri, dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam memiliki akhlak yang baik, ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam beramal soleh dan paling bersemangat dalam menjauhi keburukan. Paling pertama, dan paling bersemangat dalam perbaiki diri, dalam bertaubat, ya selama hayat masih dikandung badan. Nah, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang bertaubat dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dari sebanyak 100 kali. Dan itu adalah petunjuk Nabi untuk umatnya. Ya. Bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Setiap hari saja bertaubat, ya, sebagai teladan untuk umatnya. Dan kita sebagai umat beliau yang kita ini adalah makhluk yang dhaif, banyak kekurangan, banyak dosanya, ketaatannya sedikit, ya, banyak kurangnya. Tentunya kita harus lebih banyak untuk istighfar, lebih banyak untuk bertaubat. Ya, karena itu adalah petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Mad lazim harfi musaqqal. Nah, mad lazim harfi musaqqal yaitu apabila mad bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah, ya, pada huruf-huruf yang ada di sebagian awal surat Al-Qur'an. Yang diantaranya ada huruf sin, huruf nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Yang di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ketemu dengan huruf-huruf ini dan bertasydid, maka namanya adalah mad lazim harfi musaqqal, yaitu mad lazim yang panjang, harfi yang ada pada huruf, musaqqal, ya, dan sifatnya berat. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah. Nah, sekarang mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah, yaitu sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Nah, bawahnya cara membacanya. Sesuai huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya 6 harokat. Khusus pada huruf ain, ya, dia termasuk mad lin. Boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Jadi untuk huruf ain dalam huruf muqatta'ah, ya, yang ada di sebagian awal surat Al-Qur'an, itu ada khilaf di kalangan para ulama tajwid. Ya, terbagi menjadi 2 pendapat.
Ada yang mengatakan panjangnya 4 harokat dan ada yang mengatakan panjangnya 6 harokat. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Itu ada kolom. Ya, kolom untuk yang mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kita lihat kolomnya. Yang paling sebelah kanan yang tertulis itu yang ada di dalam mushaf Al-Quran kita. Ya, ada nun, ada qaf, ada shad, kemudian ada alif lam mim shad, dan seterusnya. Kolom sebelah kiri itu ada kolom musaqqal, artinya bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Ya, kemudian yang sebelah kiri atau paling kiri ada kolom mukhaffaf, yaitu yang ringan, yaitu bacaan mad, bacaan panjang yang bertemu huruf bertanda sukun. Nah, itu aja bedanya. Kalau bertemu dengan tasydid, maka dia masuk di mukhaffaf, ya panjangnya 6 harokat, tapi sifatnya berat. Kalau bertemu dengan tanda sukun, maka dia termasuk yang mukhaffaf, ya, yang sifatnya ringan. Jadi musaqqal itu berat, mukhaffaf itu ringan. Yang pertama, baris pertama ada surat Al-Qalam atau surat Nun. Dia tidak ada yang musaqqal, tidak ada. Tapi dia adanya di mukhaffaf karena nu itu panjang 2 harokat bertemu dengan nun yang terakhir itu sukun. Maka dia masuknya di kolom mukhaffaf, artinya ringan. Yang dibaca nun. Nah, ringan. Baris kedua, qaf juga sama. Dia hanya ada di mukhaffaf yang ringan. Karena qa panjang 2 harokat bertemu dengan fa sukun. Yang menjadi panjang 6. Qaf. Ya. Kemudian yang baris ketiga, surat Shad. Dia tidak ada mad musaqqalnya, tapi dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf yang ringan, ya. Nah, karena so panjang 2 harokat bertemu dengan dal sukun. Sod. Nah, jadi ringan. Sod. Ya, artinya dia masuk di mukhaffaf karena bertemu dengan sukun. Nah, berikutnya ada alif lam mim. Nah, untuk bacaan alif lam mim ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, lam itu masuk di mad lazim harfi musaqqal. Ya. Lamnya masuk di musaqqal yang berat, sedangkan mim dia masuk di mukhaffaf. Nah, melihat di kolom yang musaqqal, alif la itu panjang. La panjang 2 harokat, tapi bertemu dengan mim bertasydid, sehingga menjadi 6 harokat panjangnya. Alif lam. Nah, lihat di warna yang diarsir agak hitam. Ketika kita baca alif la kita lihat di kolom yang musaqqal. Lam. Kemudian mimnya kita lihat di kolom yang paling kiri. Ya, yang mim yang di kolom yang mukhaffaf. Nah, di situ kita akan paham bahwa lam itu dia musaqqal karena bertemu dengan mim bertasydid. Sedangkan mim itu dia mukhaffaf atau ringan karena bertemu dengan huruf bertanda sukun. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ya cara mengidentifikasikannya, ya dengan cara melihat di tabel ini. Kalau lam itu dia musaqqal, kalau mim itu dia mukhaffaf. Saya ulang lagi. Alif lam mim. Nah,
Jadi lam itu agak berat, mim yang terakhir itu ringan. Berikutnya, baris berikutnya ada alif lam mim sod. Ada alif lam mim sod, lamnya dia masuk di musaqqal sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk yang mukhafafnya ada dua, yaitu mim karena bertemu dengan mim sukun, kemudian sod yang terakhir karena panjang dua harokat yang bertemu dengan dal sukun. Jadi di sini mad lazim harfi musaqqalnya huruf lam, yang mukhafafnya huruf mim dan huruf sod. Ya, dikata alif lam mim sod. Baik, saya bacakan. Alif lam mim sod. Ya, jadi ketika membaca pas alif lam lihat di warna hitam yang sebelah kanan. Kemudian pas mim lihat di kolom hitam, di kolom mukhaffaf yang bacaan mim, dan sod juga lihat di yang mukhaffaf. Ya, artinya yang musaqqal adalah huruf lam, yang mukhaffaf adalah mim dan sod. Baik, berikutnya yang berikutnya ada tosim mim. Tosim mim. Di situ sin itu termasuk dari musaqqal, ya berat. Kemudian mim yang terakhir dia masuk di sebelah kiri, ya mukhaffaf berarti ringan. Baik, kita baca tosim mim. Nah, jadi si itu berat karena masuk ke mim tasydid. Sedangkan mim itu ringan karena panjang dua harokat bertemu dengan mim sukun. Nah, berikutnya ada ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf untuk yang musaqqal dia tidak ada. Ya, untuk yang musaqqalnya dari huruf 3 ini tidak ada. Untuk yang mukhaffafnya ada, yaitu sin karena bertemu dengan nun sukun, dan juga qaf karena bertemu dengan fa sukun. Baik, saya bacakan. Ain sin qaf. Ya. Di sini untuk ain saya pakai yang 6 harokat. Ya, ain 6, sin 6, qaf 6. Ya, sengaja biar semuanya seragam. Ya, semuanya 6 harokat. Saya ulang lagi. Ain sin qaf. Nah, terakhir kaf ha ya ain shad. Untuk kolom musaqqal dia tidak ada. Untuk yang mukhaffaf ada. Ya, yaitu kaf, kemudian ain, nah kemudian sod. Nah, ya ada 3 ya, ada kaf, kemudian ain, itu ain harusnya diwarnain hitam. Ya, ini kelupaan. Kemudian yang terakhir ada sod. Saya bacakan. Kaf ha ya ain sod. Ya, jadi yang mukhaffaf ada 3. Yang bertemu dengan tanda sukun ada 3, yaitu kaf bertemu dengan fa sukun, ain karena nunnya sukun, dan sod karena dalnya sukun. Nah, itu cara membedakan mana yang mukhaffaf, mana yang musaqqal, ya, atau mana yang musaqqal, mana yang mukhaffaf. Kalau musaqqal atau berat adalah ketika bertemu dengan tasydid. Kalau musaqqal, ya, yang ringan adalah ketika bertemu dengan tanda sukun. Baik, kita praktek membaca huruf-huruf muqatta'ah ini.
yang ada di sebagian awal surat Al-Quran. Nah, silakan dari atas ke bawah ada 8. Silakan dari nun, qaf, shad sampai terakhir kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, silakan. Nah, misalkan Bapak Ibu yang ingin praktek membaca huruf-huruf muqatta'ah dari nun sampai terakhir kaf, ha, ya, ain, shad. Silakan. Izin Ustaz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, qaf, shad, alif, lam, mim. Lu nggak nyampe suara. Ulang lagi, Bu. Alif, lam. Ya. Alif, lam, mim, shad, ta, sin, mim. Ulangi lagi. Ta, sin, To-nya 2 harokat. Ya, to-nya 2 harokat. To, sim, mim. ta, sin, mim. Ya. Ain, sin, qaf. Kurang Nah. panjang nggak Ustaz? Sebenarnya kurang panjang. Napasnya kurang. Napasnya nggak nyampe. Ya, siapkan tarik yang dalam. Ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Yang lain silakan, Bapak Ibu yang lain. Boleh, Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, qaf, shad, alif, lam, mim. Alif, lam, mim, shad. Ulangi lagi, Pak. Alif, lam, mim, shad. Nah, To, sin, mim. ya. Ain, Ain, sin, ya, 6. 6 harokat ya. 6. Ain, sin, qaf. Untuk ainnya 6 harokat. Ain, sin, qaf. Ulangi, Pak. 6. Apaan, Pak? Nah. Ain, sin, qaf. Nah. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi yang lain, silakan yang belum. Silakan yang ingin membaca huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang ada di sebagian awal dari surat Al-Qur'an.
Baik, kalau tidak ada. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ini termasuk mukjizat, ya, termasuk mukjiz. Karena kalau diterapkan pada huruf-huruf yang lain, ya, tidak akan terdengar indah, tidak akan ada keistimewaannya. Ya, dan ini hanya ada pada kitab suci umat Islam, ya, hanya ada pada Al-Qur'an. Nah, makanya kita sebagai kaum muslimin, ya, sebagai kaum muslim dan muslimah, kita harus bangga, kita harus bahagia dengan adanya mukjizat yang sampai sekarang masih ada. Al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang tetap kekal sampai sekarang masih ada, itu adalah Al-Qur'an. Dan ini ada mukjizat yang paling besar. Ya, makanya kaum muslimin dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an. Harus bisa. Kalaupun tidak tahu artinya, kita bisa baca terjemahan. Ya, tapi harus bisa membaca meskipun terbata-bata, meskipun sulit, ya. Jadi harus berusaha mencari guru ngaji atau mungkin privat atau yang lainnya, yang penting bisa membaca Al-Qur'an. Ini tahapan paling pertama sekali. Ya, tahapan paling pertama sekali bagi kaum muslimin adalah bagaimana caranya dia bisa membaca Al-Qur'an. Ya, karena di antara amal soleh yang bisa kita gunakan dalam ibadah kepada Allah itu dengan membaca Al-Qur'an, yang dengannya kita bisa berbunajat, yang dengannya kita dapat ilmu, yang dengannya kita bisa mengamalkan, yang dengannya kita bisa berdoa. Ya, jadi tahapan yang pertama sekali harus bisa membaca Al-Qur'an. Ya, dan kalau kita sudah bisa, wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada yang lain. Paling tidak adalah anak-anak kita. Ya, kita berusaha, kita berniat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, sehingga nantinya anak-anak kita akan menjadi investasi pahala yang tidak akan terhenti, ya, bahkan sampai hari kiamat. Bahkan di hari kiamat nanti ada para orang tua yang dipakaikan di kepalanya dengan mahkota yang cahayanya sangat terang, melebihi terangnya sinar matahari. Ya. Dan para orang tua tersebut mengatakan, bima kusina hadza. Kenapa kami dipakaikan mahkota ini? Ya. Apa sebabnya? Dikatakan saat itu, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Ya, karena sebab anak kalian berdua mempelajari Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an. Nah, jadi artinya orang tua yang memiliki anak-anak yang belajar Al-Qur'an, belajar ngaji, menghafal atau yang lainnya, nanti para orang tua akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dilihat oleh seluruh manusia, subhanallah. Ya, ini ada bentuk kebahagiaan dan bentuk kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an. Termasuk kita, ya, insya Allah. Kita yang belajar Al-Qur'an hari ini atau malam hari ini, mudah-mudahan orang tua kita kelak pada hari kiamat, ya, dipakaikan mahkota kemuliaan karena sebab kita belajar agama, karena sebab kita belajar Al-Qur'an, karena sebab kita menjadi anak soleh dan solehah. Ya, makanya di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang paling utama, yang paling afdol adalah dengan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, karena ketika seorang anak itu menjadi anak soleh atau anak solehah, secara otomatis, ya, pahala anak itu ketika dia ibadah, ketika dia sholat, ketika dia ngaji, secara otomatis tanpa diniatkan sekalipun tetap akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu kita semua yang orang tuanya masih hidup atau mungkin sudah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Ya, bahkan ketika mereka sudah meninggal, kita jangan sampai berhenti untuk mendoakan orang tua kita. Dan jangan malas untuk beribadah. Ya, jangan malas-malasan dalam berbuat taat. Ya, karena orang tua kita di alam barzakh senantiasa menunggu amal-amal kita, menunggu ibadah-ibadah kita. Dan yang mereka harapkan sekarang ini adalah,
ya, kiriman doa dari anak-anaknya, ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah anaknya yang senantiasa mengalir kepada mereka. Ya, dan ini harus menjadi motivasi kita semuanya, ya, untuk tetap belajar, untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah, yang dengannya insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga Nabi kita bersabda, ya, sesungguhnya balasan yang disegerakan di dunia, balasan yang baik itu akan disegerakan kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Dan sebaliknya, tidak ada hukuman yang disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat adalah hukuman kepada anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Nah, makanya anak-anak yang soleh dan solehah, kalau kita mendapati dalam sebuah masyarakat, ya, ada seorang anak yang soleh, anak yang soleha, dan dia bakti kepada kedua orang tuanya, ya, bisa dipastikan bahwa kehidupannya itu bahagia, rizkinya itu lancar. Ya, tapi kalau seorang anak itu durhaka, membentak orang tuanya, atau pernah menyakiti orang tuanya, dan dia belum minta maaf, ya, atau yang lainnya, bisa dipastikan rezekinya sulit. Ya. Ya, karena berbakti kepada orang tua itu adalah kunci rezeki. Ya, maka dari itu kita semuanya harus, ya, wajib menjadi anak soleh dan solehah. Karena orang tua itu punya hak yang sangat besar. Bahkan berbakti kepada orang tua itu disandingkan kepada perintah untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah. Jadi perintah untuk bakti kepada orang tua ini diletakkan setelah Allah mewajibkan kepada kita untuk bertauhid. Ya, dengan demikian artinya kita paham bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa. Ibadah yang sangat besar. Bahkan di kalangan ulama kita, para salafus saleh, ada yang mengatakan tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan memandang wajah orang tua. Ya, subhanallah. Jadi semua kita sebagai anak, ya, dan kita juga akan menjadi orang tua, dan kita sekarang menjadi orang tua, mungkin nanti kita menjadi kakek atau nenek atau yang lainnya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah bosan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan adab-adab Islami, yang dengannya kita akan diberikan pahala. Dan anak-anak kita nanti menjadi anak soleh dan solehah, pahalanya secara otomatis akan mengalir kepada kita semuanya. Dan nanti pada hari kiamat, semua orang beriman yang akan saling bisa memberikan syafaat. Kakek kepada cucunya, atau cucu kepada kakeknya. Bahkan semua orang beriman secara umum, ya semuanya kelak, insya Allah akan bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan tahsin kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau diskusi yang lainnya, silakan sebelum kita tutup. Boleh bertanya Pak Ustadz? Ya, silakan Pak. Kalau ya tentang hukum sukun asli ini tak paham sih Pak Ustadz. Tentang tadi mukadimahnya Pak Ustadz yang tentang puasa. Boleh ya Pak Ustadz ya? Ya Pak. Puasa Arafah ya, kan tanggal 9 Pak Ustadz. Ada seseorang bertanya tadi, yaitu sebelumnya puasa Daud Pak Ustadz. Nah, memasuki bulan Zulhijjah, dia nanya, ini gimana ya? Apa kita langsung puasa Arafah langsung 1 sampai 9 itu, atau lanjut puasa Daud ya Pak Ustadz ya? Karena yaitu nanya lebih utama mana sih gitu. Soalnya kan puasa Arafah kan
dihapus dosanya selama 1 tahun ke belakang gitu kan. Mungkin itu aja Dua- sebenarnya. Puasa Arafah 2 tahun, Mbak. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh ya, sama ke depan. Maaf. Siap. Tadi gimana, Pak? Mana yang lebih utama antara puasa Arafah dan puasa Daud gitu ya? Iya gitu. Soalnya udah biasa puasa Daud sih sebelumnya. Wallahu alam, Mbak ya. Kalau melihat di hadis Nabi yang lain, Nabi katakan bahwasanya puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Ya. Yasumu qauman wa yuftiru yauman. Jadi puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ya, terus berlangsung setiap tahun sepanjang masa. Jadi untuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang terbiasa dengan puasa Daud, ya, dan sudah berlangsung sekian lama, maka itu ada puasa yang terbaik, ya, puasa yang paling mulia. Namun tadi atau kemarin juga saya baca untuk puasa Arafah ini, ya, dia berada di 10 hari yang mulia, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama ini ada hari-hari yang terbaik dalam 1 tahun. Oleh karena itu puasa yang terbaik itu ada puasa Arafah, baru kemudian puasa Daud. Nah, itu tadi yang saya baca, keterangan seperti itu, Pak. Siap. Atau mungkin kalau ingin menggabungkan, mungkin ketika pas dia puasa Daud dan besoknya ada puasa Arafah, maka sebaiknya dia alam ya, bagusnya adalah tetap puasa Arafah dan besoknya baru kemudian dia mulai lagi dengan puasa Daud ya, setelah hari tasyrik yang terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu Pak Surya, karena hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari-hari untuk makan, untuk minum, dan banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi. Berarti kalau pas hari-hari tasyrik itu puasa Daudnya nggak boleh puasa Pak ya? Kalau misalkan udah nyembelih gitu, udah nggak boleh puasa Pak ya? Iya. Walaupun sebelumnya puasa Daud. Iya. Karena itu hari-hari untuk berbahagia. Hari-hari untuk berbahagia, untuk makan, untuk minum, dan meningkatkan ketaatan. Ya, banyak berzikir, banyak beribadah. Wallahu alam bishawab, Pak Surya. Nah. Makasih Pak Ustaz. Baik. Mungkin yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, diberikan bimbingan, dan juga diberikan niat yang ikhlas dalam belajar. Karena niat ikhlas itu menjadikan amal kita yang ringan atau mungkin kecil berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebaliknya, amal yang besar kalau niatnya buruk, ya niat tidak ikhlas, maka tidak akan menghasilkan apa-apa, malah rugi. Nauzubillah. Allah alam besar, dimana bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda kembalikan kepada Pak Ihsan. Tafadhol Pak Ihsan. Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan katsiran untuk materi pada malam hari ini. Dan izin menyampaikan pengumuman Bapak Ibu Sobat Adhan Affiliate, insya Allah untuk pekan depan kelas kita diliburkan ya terlebih dahulu karena itu H-1 dari Idul Adha. Lalu Ustaz ada kesibukan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan waktunya. Mari sama-sama kita berdoa ya, semoga istiqomah dalam memperbaiki bacaan dan juga bisa menjadi pemberat di kebaikan di hari kiamat kelak. Terima kasih. Marilah kita tutup kelas pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.